Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari beberapa akad yang akan saya sebutkan nantinya. Yang pertama, akad muawadat atau yang biasa kita ketahui sebagai akad bisnis. Jadi, akad ini dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau lainnya, sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau jasa dengan uang atau yang lainnya. Contohnya seperti akad jual beli dan akad ijarah atau akad sewa. Selanjutnya ada akad tabaruat atau yang biasa kita sebut sebagai akad sosial. Nah, di mana akad ini dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akad ini memberikan dana kebajikan dengan ikhlas dengan tujuan saling tolong-menolong. Contohnya seperti akad tabaru. Nah, akad tabaru ini kan ada macam-macam. Salah satunya qard, yaitu meminjamkan harta tanpa meminta imbalan kembali. Contohnya tuh kayak misalkan nih, ada si A sama si B. Si A ini kesulitan uang. Dia tuh butuh banget gitu duit. Terus ternyata si B ini alhamdulillah lagi ada rezeki lebih. Akhirnya si B ini meminjamkan uang tanpa mengharapkan uang tersebut dibayar kembali. Si B bilang ke si A, "Di sini aku bakal pinjemin kamu sejumlah uang. Untuk pengembaliannya, mau kamu kembalikan atau tidak, atau setengahnya itu terserah. Karena saya tahu kamu sedang membutuhkan uang dan di sini saya berniat untuk menolong kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala." Nah, selanjutnya ada akad taut sikot. Jadi, akad taut sikot ini adalah akad yang ditujukan untuk menjamin keamanan suatu transaksi gitu. Jadi kayak ada jaminan. Sehingga sebenarnya jaminannya ini tuh bukan tujuan utama, tapi tujuan utamanya itu pengembalian piutang. Contohnya nih, ada C sama D. C ini minjem uang ke D. Ternyata dia minjemnya gede, 10 miliar gitu kan. Mungkin dia mau bikin usaha apalah, nggak tahu. Habis itu kata si D, "Oke, saya pinjemin kamu 10 miliar, tapi dengan syarat kamu harus memberikan rumahmu sebagai jaminan." Nah, ternyata si C sepakat. Nah, akhirnya terjadilah akad taut sikot atau akad yang ada jaminannya gitu. Kalau misalkan nanti si C bisa mengembalikan uang si D, otomatis rumahnya akan kembali. Namun kalau tidak, maka rumah tersebut akan diambil atau dipakai manfaatnya oleh si D sampai si C bisa mengembalikan uangnya tersebut sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada akad itslaqot. Jadi akad itslaqot ini adalah pemberian kuasa kepada seseorang yang dia tuh nggak boleh gitu untuk mengelola untuk mengelola hal tersebut sebelum terjadinya akad. Seperti akad wakalah gitu. Kalau akad wakalah itu kan dia kan kayak nitipin ke walinya, entah buat jual beli tanah atau jual beli apartemen. Pokoknya intinya dia titip gitu ke walinya. Nah, selanjutnya ada akad musyarakah atau yang biasa kita ketahui sebagai akad bagi hasil, di mana adanya akad antara kedua belah pihak atau lebih untuk bergabung dalam suatu usaha dengan penyertaan modal dan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Jadi itu contohnya kayak ada A, ada B, ada C, misalkan ya. Nah, mereka ini sama-sama ngasih modal, sama-sama ngejalanin usaha, otomatis sama-sama dapat untung dong kalau seandainya ada keuntungan. Ya, kerugiannya juga ditanggung bareng-bareng sih. Tapi ternyata mereka bertiga ini ngasih modalnya tuh beda-beda. Ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 20%. Nah, untuk pembagian keuntungannya pun juga beda-beda. Otomatis yang nyumbang modal 50% lebih gede dong untungnya. Tapi itu dikembalikan lagi ke mereka bertiga dalam menyepakati keuntungannya gitu. Nah, selanjutnya ada akad al-hifz, yaitu akad menjaga. Jadi kayak contohnya nih, seperti akad wadiyah. Akad wadiyah itu kan di mana ada titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang memang harus dijaga dan dikembalikan ke penitip sampai waktu yang memang udah disepakati gitu. Ya udah jelas lah kalau misalkan akad al-hifz itu kayak emang titipan barang aja. Misalkan si A nitip ke si B. B, saya nitip ya. Nitip apa nih? Emas. Kata si B, "Oh iya,
Nanti sampai waktu yang ditentukan, si A ini kan bakal ngambil emas dari si B. Ya udah, si B balikin. Gitu. Itu adalah akad al-hifz. Selanjutnya adalah akad iskotot, yaitu akad yang bertujuan untuk menggugurkan kepemilikan atau hak dari seseorang. Contohnya, si A beli HP di sebuah toko. Nah, terus si A ini emang udah bikin kesepakatan sama si toko. Kalau misalkan nanti dia boleh ngeritur HP-nya, asalkan jangka waktunya selama sebulan. Kalau udah lebih dari sebulan, dia udah nggak bisa ritur HP-nya. Nah, ada sepakat, si A ini pulang, ternyata pas dia pulang, ada yang ngasih HP. Sama persis lagi HP-nya. Nah, itu HP-nya dari kerabatnya, masih baru juga HP-nya. Nah, di sini, akhirnya si A ini kembali lagi ke toko dan meritur HP-nya. Nah, ini adalah akad iskotot. Gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.